berusaha dengan keras, itu tugas kita. Dan hasilnya, maka Allah yang lebih tahu yang lebih baik untuk kita. Sehingga bagi seorang muslim tidak akan ada kata putus asa. Sahabat bahagia di mana saja Anda berada, semoga kebahagiaan selalu menghampiri Anda atas semua cita-cita yang Anda impikan. Kita akan lanjutkan tadarus kita, tahapan menggapai kesuksesan dunia akhirat dengan cara Al-Quran. Hari ini kita akan belajar melanjutkan episode yang kemarin, masih dalam surat At-Takwir yang berbicara tentang matahari yang padam, matahari yang akan padam. Idza syamsu kuwirat. Kita bisa melihat matahari, meskipun sebaiknya jangan langsung dengan mata kepala, atau cahayanya kita nikmati setiap hari, dan itu akan hilang pada hari kiamat nanti. Maka matahari saja yang umurnya jauh lebih panjang dari kita, manusia pun seperti itu. Sehingga mau kemana hidup kita itu sebenarnya? Kamu mau kemana? Mau gagal atau mau sukses? Mau berada di jalan kebaikan atau mau berada di jalan yang salah? Mau sukses dunia akhirat atau tidak? Kalau tidak mau kemana? Hari demi hari, jam demi jam, bulan demi bulan, tahun demi tahun, manusia itu usianya terus berkurang. Kalau tidak ditentukan dari sekarang, karena manusia diberi potensi untuk memiliki kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tapi kadang-kadang salah satu penghambat kesuksesan itu adalah ketika orang sudah tidak memiliki kemauan, sehingga tidak jelas, dia tidak punya arah. Maka bila pada episode sebelumnya kita salah satu pelajarannya adalah mulai dari akhirat. Lalu apa akhirat itu? Mungkin ada di antara orang yang tidak percaya terhadap akhirat. Kiamat yang kemarin disampaikan. Fala uqsimu bil hunnas. Kita lanjutkan surat At-Takwir ayat 15 sampai 29. Fala uqsimu bil hunnas. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Manusia dulu bahkan ada yang menyembah bintang, saking luar biasanya. Hari ini pun orang-orang hebat suka diberi bintang. Pangkat tertinggi dalam militer, jenderal biasanya diberi bintang 4. Yang hebat dalam sepak bola, bintang bola. Yang hebat dalam dunia aktor disebut bintang film. Dan manusia diberi kebebasan untuk memiliki cita-cita, bahkan setinggi bintang. Al-Jawaril Kunnas yang beredar dan terbenam. Tetapi kalau kita melihat malam hari, di atas itu ada bintang yang besar. Mungkin 4, 3, 5 tergantung cahaya matahari, tergantung cahaya dari bintang itu yang terlihat di malam itu. Tetapi bintang itu kadang datang, kadang pergi. Walaili idza ashas. Dan malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Jadi hidup ini terus berubah, saudara-saudara. Tidak selalu selamanya begitu. Maka orang yang memiliki visi hidup di masa depan,
dia menyadari akan hal itu. Bintang datang, bintang tenggelam. Kesusahan hilang, datang kebahagiaan. Walaili idza as'as. Jadi malam ketika meninggalkan gelapnya. Wasubhi idza tanafas. Dan apabila subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing. Jadi malam datang subuh, maka kemudian dari gelap itu menjadi terang. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril, utusan yang paling mulia. Di kuantin indadil arasy makin. Kenapa mulai malaikat Jibril? Karena dia memiliki kekuatan, yang memiliki kedudukan di sisi Allah yang melampaui arsy. Arsy itu singgasana tertinggi di alam semesta, dan itu dimiliki oleh Allah. Orang kepercayaan atau makhluk kepercayaan Allah yaitu malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Muta'in sama amin. Malaikat Jibril itu memiliki kedudukan karena dia ditaati dan terpercaya. Ada orang karena kekuatannya ditaati, karena ditakuti, tetapi tidak dipercaya. Orang jahat misalnya. Tapi malaikat Jibril ini memiliki kekuatan, dipercaya, juga ditaati. Wa ma sahibukum bimajnun. Maka sahabatmu itu bukanlah orang yang gila. Bila ini disampaikan kepada masyarakat Mekah pada waktu itu, bahwa Nabi Muhammad sebelumnya bersama dengan mereka 40 tahun, digelari sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Masa beliau gila hanya karena menyampaikan Al-Quran. Meskipun informasi ini mungkin pada waktu itu bukan hal yang biasa. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kita sudah menyampaikan dalam surat Al-Mudaththir, sebagian ulama meriwayatkan bahwa Nabi pernah melihat malaikat Jibril di ufuk dalam wujudnya yang asli dengan sayapnya yang banyak. Jadi Nabi Muhammad tidak membuat-buat. Dia betul-betul bertemu langsung dengan malaikat Jibril, sehingga informasi tentang akhirat sebagai persiapan untuk kita menghadapinya adalah informasi yang sangat terpercaya. Di samping beliau sendiri sangat terpercaya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Dan Nabi Muhammad bukanlah seorang yang kikir dalam menerapkan hal yang gaib. Kadang-kadang ada sebagian manusia yang dia memperjualbelikan informasi. Silahkan berlangganan dulu, baru informasinya akan diberi. Atau misalnya para dukun, ketika dia ingin menyampaikan, bayar dulu, baru diberikan informasinya. Maka Nabi Muhammad bukan seperti itu. Dia menyampaikan semua hal yang gaib yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta ini, secara langsung kepada manusia, karena tidak ada kepentingan sedikit pun kecuali melaksanakan tugas dari Allah. Wa ma huwa biqauli syaithanir rajim. Dan Al-Quran ini bukanlah perkataan setan yang terkutuk, karena pada waktu itu rata-rata ketika menemukan sesuatu yang luar biasa, orang-orang sering menyebut, wah ini dari jin, ini dari setan. Ini bukan. Al-Quran itu bukan ucapan setan, bukan ayat-ayat setan, tapi ayat-ayat Allah. Fa aina tadhabun. Begitu jelasnya, begitu logisnya informasi tentang Al-Quran ini, bahwa disampaikan dari Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan semua ayatnya ini tanpa menyembunyikan sedikit pun, tanpa kepentingan sedikit pun. Lalu kamu tidak percaya, fa'aina tadhabun, maka kemana kalian akan pergi? Mau kemana sebenarnya hidup kamu itu? Fa'aina tadhabun. Kalau kamu tidak memiliki visi, tidak memiliki cita-cita, untuk apa hidup ini?
Mau kemana? In huwa illa dzikrul lil alamin. Kalau tidak percaya kepada Al-Quran, mau kemana? Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Bahwa Al-Quran ini peringatan untuk seluruh manusia yang ada di dunia ini. Tidak hanya untuk orang Indonesia, tidak hanya untuk orang Arab, tidak hanya untuk orang Eropa, tidak hanya untuk orang Amerika, tapi untuk semua manusia dari ujung barat sampai ujung timur. Ini adalah peringatan. Liman sa'a minkum ayastaqim, yaitu bagi siapa di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus, yang ingin mengikuti syiratal mustaqim, sebagaimana doa orang-orang hamba Allah ketika dalam surat Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim. Pikun untuk orang-orang yang konsisten, yang memiliki kesabaran untuk mencapai cita-citanya, menggapai akhiratnya dengan penuh kebahagiaan. Abu Jahal ketika mendengar ayat ini, kalau begitu ya bebas-bebas aja katanya. Berarti kalau mau menempuh jalan lurus, ya terserah kita. Mau menempuh jalan yang bengkok, terserah kita. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Maka dijawab oleh ayat ini bahwa kalian tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali kalian dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, pencipta semesta alam ini. Jadi di atas keinginan kita, di atas kemauan kita, itu adalah ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya dari surat At-Takwir ayat 15 sampai 29 ini, bahwa Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini adalah, yang menyampaikan informasi tentang hari kiamat ini adalah wahyu dari Allah, pencipta alam semesta ini, disampaikan kepada manusia melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapatkan dari malaikat Jibril. Sehingga kalau tidak percaya kepada Al-Quran, mau kemana hidupmu? Dan manusia diberi kebebasan untuk memiliki kemauan, keinginan. Silahkan buat daftar cita-citamu, buat daftar impianmu, berapapun, silahkan. Kalian diberi kebebasan oleh Allah. Tetapi ketika kamu ternyata gagal, ingat bahwa kamu hanya bertugas berusaha keras. A ingin jadi presiden, B ingin jadi presiden. Siapa yang jadi? Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pemilik alam semesta ini. Maka tugas kita sebagai manusia adalah membuat daftar cita-cita, membuat visi sampai ke akhirat. Berusaha dengan keras, itu tugas kita. Dan hasilnya maka Allah yang lebih tahu yang lebih baik untuk kita. Sehingga bagi seorang muslim tidak akan ada kata putus asa dan tidak akan ada kata diam. Dia akan bangun, bangkit, dibuka mata lebar-lebar, terus belajar untuk menggapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan menjadi pelajaran. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.